Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Arif Maftuh, saya sendiri, Tantri Teza Anitra, Tegar Saputra, dan Yolanda Putri Dasrinda. Sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul PT Amarta Indah Otsuka. Pocari Sweat merupakan minuman isotonik yang diproses dengan menggunakan teknologi aseptik yang lebih baru dan lebih bersih. Komposisi minuman ini dengan cairan tubuh dengan kandungan elektrolit yang seimbang sehingga dapat diserap lebih cepat dan lebih baik, dan dapat mencegah terjadinya dehidrasi berat. Selain itu, dengan kelebihan tersebut, minuman ini dapat mengembalikan cairan tubuh secara menyeluruh sehingga membuat tubuh terasa lebih segar dan sehat. Sejarah PT Amarta Indah Otsuka atau biasa disebut Pocari Sweat. PT Amarta Indah Otsuka merupakan anak perusahaan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi yang sudah terkenal di Jepang. PT Amarta Indah Otsuka bergerak di bidang bisnis minuman isotonik. Perusahaan ini dulu belum sebesar dan berkembang dibandingkan saudaranya, yaitu PT Otsuka Indonesia, yang lebih dulu masuk ke Indonesia yang bergerak di bidang farmasi. PT Amarta Indah Otsuka merupakan sebuah perusahaan yang memasarkan produk minuman Pocari Sweat di Indonesia. Minuman isotonik dengan merek Pocari Sweat. Selain Pocari Sweat, PT Amarta Indah Otsuka ini juga memproduksi makanan ringan yang berbentuk bar terbuat dari tepung kedelai dan buah-buahan asli, yaitu dengan merek Sojourn. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yolanda Putri Dasrinda. Pada Yolanda, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Amarta Indah Otsuka. Visi dan misi PT Amarta Indah Otsuka antara lain itu untuk mengembangkan dan mempertahankan karyawan berkualitas tinggi untuk memastikan produk berkualitas. Selanjutnya untuk menjamin kebutuhan kesejahteraan konsumen dan masyarakat sebagai prioritas utama, untuk memelihara dan menjalin hubungan timbal balik dengan mitra bisnis, menjadi perusahaan yang terpercaya, menjadi perusahaan efektif dan efisien baik secara operasional dan finansial. Yang terakhir, untuk menangkap peluang guna menciptakan pasar baru untuk mendistribusikan produk-produk berkualitas tinggi ke lebih banyak konsumen. Sedangkan visinya dengan semboyan Otsuka People Creating New Product for Better Health, World Which kami menghasilkan produk-produk nutrisi dan farmasi unggulan yang dipasarkan dengan strategi pemasaran yang mengenai dan jaringan distribusi yang kuat. Selanjutnya ada proses produksi PT Amarta Indah Otsuka. Proses diartikan sebagai suatu cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber atau tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil, sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Jadi, proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada.
Faktor produksi yang ada itu ada 5, diantaranya sistem stoki barang, yang kedua ada sistem pengolahan raw material, yang ketiga ada sistem kerja mesin dan tenaga kerja, yang keempat ada hasil produksi, yang kelima ada pengepakan produk atau packing. Selanjutnya ada pengolahan sumber daya manusia di PT Amerta Indah Otsuka. Menurut Sony Sumarsono tahun 2003, sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian. Yang pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Yang kedua, sumber daya manusia mengangkut manusia yang mampu bekerja. Untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut, mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tegar. Pada Saudara Tegar, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Ada beberapa cara yang dilakukan PT Amerta Indah Otsuka dalam mengelola SDM. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan meningkatkan kemampuan karyawan dalam menunjang kinerja perusahaan. Maka perusahaan menyediakan saran dan program pelatihan serta pengembangan karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Yang kedua, sistem manajemen jumlah karyawan PT Otsuka Indonesia cabang Manado berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 1 orang manajer area, 3 orang di bagian obat-obatan, 2 orang di bagian cairan, dan 3 orang di bagian alat kesehatan. Yang ketiga, sistem penggajiannya dan tunjangan dan kesejahteraan karyawan adalah hak dalam bentuk yang diterima oleh pekerja dari perusahaan sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Yang keempat, lingkungan kerja. PT Otsuka menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pegawainya dengan cara membangun komunikasi yang baik antar anggota. Komunikasi juga merupakan jembatan untuk karyawan dalam membangun sebuah kerjasama yang kokoh, memberi kebebasan bagi karyawan untuk menciptakan ruang kerja yang nyaman bagi mereka dan adanya. Selanjutnya, prosedur pembelian bahan baku PT Amerta Indah Otsuka. Bahan baku yang digunakan adalah air artesis, yaitu air yang berada 150 meter di bawah permukaan tanah atau air yang berada di bawah air permukaan tanah. Pengadaan bahan baku air artesis ini diambil dari daerah di sekitar Surabaya dengan memilih daerah yang memang bagus sumber airnya, dan digunakan natrium. Natrium yang digunakan adalah natrium yang sesuai dengan kebutuhan tubuh sehingga mampu menggantikan ion tubuh yang hilang. Pengadaan bahan baku natrium ini dilakukan dan didapatkan dari lokal, daerah sekitar, dan ekspor dari negara Jepang. Gula juga digunakan sebagai bahan baku. Gula yang digunakan adalah gula glukosa yang diambil dari perusahaan gula lokal. Baiklah, selanjutnya mengenai SWOT analisis yang terdiri dari 4 bagian, yaitu strength. Dari poinnya ini, yang pertama, kondisi finansial yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua, kapasitas produksi yang besar. Yang ketiga, distribution channel yang telah terbangun sejak tahun 1990-an. Loyalitas konsumen. Yang keempat, loyalitas konsumen melalui transfer knowledge dan edukasi konsumen sejak tahun 1990-an. Yang kelima, establish relation dan event olahraga internasional. Yang kedua, opportunities. Yang poinnya yang pertama,
pasar masih dalam tahap perkembangan. Yang kedua, sejauh ini inovasi produk minuman isotonik hanya bersifat incremental. Yang ketiga, weakness. Poinnya yang pertama, kurangnya pemahaman produk dari distribusi channel, khususnya tradisional channel yang umumnya menaruh Pocari Sweat sejajar dengan minuman energi, bahkan minuman ringan. Yang kedua, harga produk yang lebih tinggi dibanding kompetitor lainnya. Yang ketiga, hanya memiliki satu rasa. Sedangkan yang selanjutnya, tricks. Poinnya yang pertama, barriers to entry rendah, akses bahan baku mudah dan relatif. Yang kedua, kompetitor dari perusahaan industri sejenis. Ketiga, konsumen semakin selektif, mudah untuk melakukan switching. Yang keempat, isu keadaan, konsumsi minuman isotonik jangka panjang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Tandri Teza Anugrah. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang diberikan oleh teman saya, yaitu adalah analisis strategi. Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan opportunities di lingkungan eksternal. Yang kedua, strategi ini meningkatkan kelemahan internal dengan mengambil keuntungan pada peluang yang ada. Dan ketiga adalah strategi ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman threats eksternal. Yang keempat ada strategi ini menggunakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Penutup. Kesimpulannya adalah PT Amerta Indah Otsuka atau AIO merupakan produsen pertama yang bergerak di bidang bisnis minuman isotonik dan makanan ringan rendah lemak dengan produk yang dihasilkan minuman ion Pocari Sweat dan cemilan sehat Soyjoy. Saran: menjadikan perusahaan yang brilian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dan percaya bagi konsumen serta masyarakat, dan mengembangkan dan mempertahankan karyawan yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.